Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam program Reportase In Frame. Dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tengah mempersiapkan berbagai hal terkait Wonosobo menuju zona hijau. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh koresponden MTA TV wilayah Wonosobo, rekan Sidik Budi Santoso, dalam wawancara dengan juru bicara gugus tugas COVID-19 Wonosobo, Bapak Dr. Muhammad Rianto, MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan yang di studio. Ini selamat pagi, mudah-mudahan sehat semuanya. Perlu di MTA TV di studio. Baik. Ini dengan saya Ida Aisyah, rekan Sidik, silakan untuk laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Ida Aisyah di studio. Kami sapa selamat siang untuk pemirsa MTA TV, channel terpilih di mana saja berada. Kami laporkan dari Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonosobo yang kurun waktu ini mengalami perkembangan pesat dan luar biasa. Secara kesehatan, angka pun mengalami penurunan yang begitu drastis. Di samping kami sudah ada beliau, Bapak Dr. Muhammad Rianto, Muhammad Riyatno, Magister Kesehatan. Beliau adalah juru bicara gugus tugas percepatan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Sekaligus beliau pejabat di Dinas Kesehatan sebagai pelaksana tugas. Berkaitan dengan kondisi new normal yang sudah mulai berangsur-angsur diterapkan dan menuju zona hijau Kabupaten Wonosobo, kami sapa dulu beliau Pak Muhammad Riyatno. Assalamualaikum Pak Muhammad Riyatno. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera, dan salam sehat untuk MTA. Sehat itu. Baik, kami begitu panjang lihat Wonosobo yang dari angka statistik maupun kondisi di lapangan yang mengalami luar biasa perkembangan, baik dari penanganan medis maupun angka-angkanya yang begitu drastis, Bapak. Berkaitan dengan gugus tugas ini dalam menghadapi new normal dan menuju zona hijau di Kabupaten Wonosobo, Bapak, apakah langkah dari gugus tugas yang dalam rangka menuju zona hijau ini yang akan dilakukan? Ya, terima kasih Mas Sidik. Bahwa untuk saat ini memang perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, alhamdulillah, itu sudah mulai menunjukkan kemajuan di mana pertambahan kasus COVID-19 sudah semakin menurun, jadi dengan penambahan kasus dari kriteria yang lain, baik itu orang dengan risiko, ODP maupun PDP. Sehingga kami dari tugas dan terutama dari kesehatan mulai berisiko terhadap persyaratan-persyaratan yang ditentukan untuk menuju ke normal. Tetapi paling tidak kita akan berusaha untuk mencukupi persyaratan-persyaratan yang diharapkan bagi Kabupaten Wonosobo menuju ke zona hijau. Dan kita tahu semuanya bahwa persyaratan dari gugus tugas nasional itu ada 15 kriteria yang persyaratkan bagi kabupaten kota agar mereka bisa segera mungkin tetapi itu tidak bisa. Yang pasti bahwa gugus tugas COVID-19 untuk Kabupaten Wonosobo sudah mulai ancang-ancang untuk membuat paling tidak menyiapkan protokol-protokol kesehatan yang dilakukan di semua tempat, baik itu perkantoran, di usaha, ataupun lembaga pendidikan dan seterusnya. Dan itu selalu kita sosialisasikan di laman-laman yang ada di Kabupaten Wonosobo terkait dengan COVID-19. Itu juga untuk menyiapkan
melibatkan masyarakat dalam hal ini untuk masuk di dalam tatanan hidup baru. Jadi new normal itu tidak kembali ke normal seperti sebelumnya, tetapi bagaimana kita melaksanakan aktivitas normal seperti itu dengan mengikuti tatanan atau pola hidup yang sudah ditentukan, yaitu memiliki protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yatno. Begitu luar biasa kerja keras dari tim COVID di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan apa saja yang sudah mulai dilakukan? Tentunya baik layanan publik maupun kegiatan-kegiatan yang sudah diperbolehkan sekarang beranjak menuju ke new normal dan memasuki zona hijau ini, Pak. Ya, sesuai dengan dari bupati dan surat edaran dari bupati dan sudah dikeluarkan dan sudah dijelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini yang diperkenankan untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kriteria protokol kesehatan adalah kegiatan ekonomian karena apa? Begitu kita mengikuti atau masuk di dalam tatanan hidup normal, maka bidang ekonomi itu tetap harus dikedepankan tanpa melupakan bidang-bidang yang lain, terutama bidang-bidang kesehatan, bahwa saat ini kita masih pada masa pandemi. Itu secara jauh kita menurut tetapi kita tidak diperbolehkan untuk mengurangi kewaspadaan dan kehadiran kita. Jadi di saat ini memang diupayakan atau difokuskan untuk memberikan tanpa melupakan dari bidang-bidang lainnya. Sifatnya bisa demikian. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan kegiatan belajar, madrasah, atau bahkan pondok pesantren, atau tempat-tempat wisata. Ini apakah dengan mulai masuk ke era new normal dan penerapan zona hijau, apakah tempat-tempat tersebut sudah mulai ada aktivitas dan dibolehkan, Pak? Baik, untuk tempat pendidikan terutama baik itu sekolah yang formal maupun yang pesantren dan seterusnya, kita tentu saja mengikuti arahan dari Kementerian yang terkait. Kalau dari sekolah formal dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan beliau Pak Menteri sudah memberikan arahan. Kemudian bagaimana dengan pondok pesantren, kita juga mengikuti arahan dari Kementerian Agama. Tetapi yang pasti kami di Dinas Kesehatan sudah mendapatkan perintah baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun di Kesehatan Provinsi dan di untuk menyiapkan pondok-pondok pesantren untuk menuju ke tatanan hidup baru, dan itu sudah kita lakukan dengan melakukan pendampingan pondok pesantren itu untuk menata santri-santrinya pada saat mereka akan mengikuti pendidikan atau pembelajaran. Demikian juga untuk tempat-tempat yang lain, baik itu tempat wisata maupun yang lain, tentu saja yang kita minta kepada mereka pada semua tempat itu harus segera mungkin menyiapkan diri untuk menuju ke pasangan pribadi, tentu saja tanpa melakukan protokol kesehatan yang masyarakat. Baik. Tadi pada prinsipnya baik lembaga pendidikan, masjid, tempat ibadah ataupun tempat-tempat wisata kita mengikuti arahan dari yang berwenang di tingkat atas. Berapa data ini Pak yang terjangkit di Wonosobo ini dari awal sampai sekarang sudah bisa dinyatakan menuju zona hijau ini? Data yang terjangkit hingga saat ini, jumlah penderita, kalau dari angka itu cenderung naik atau menurun gitu Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sekali berkat kerja dari semesta, baik itu dari tugas kemudian fasilitas pelayanan kesehatan dari melalui di puskesmas maupun dari pelayanan penanganan medisnya, kita sudah pada kondisi di mana terjadi penurunan pertambahan kasus kemudian sampai tanda untuk saat ini saja kita mengatur secara akumulasi ada 80 dan alhamdulillah pemeriksaan lockdown di area yang ada di baik Sorong dari Jakarta, saat ini kita terdapat 80 kasus sehingga masih ada kasus yang
perawatan. Tapi ingat bahwa kita saat itu dalam arti dunia ini pasien dalam perawatan dengan akibat dari hasil yang sah ada sekitar 20 juta dan kita masih hasil pemeriksaan dan doa kami dan saya yakin itu ada warga masyarakat bahwa kedua puluhan itu nanti hasilnya negatif dan nanti kita akan bisa mendapatkan pertunjukan yang menuju ke titik terendah, tetapi kita tetap tidak dimerasakan karena dalam waktu dekat kita akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan resisten secara aktif dan optimal. Dan itu kita harapkan kita bisa menjadi orang-orang yang berpotensi itu memunculkan kasus-kasus reaktif dan seterusnya. Baik, berarti upaya persuasif yang luar biasa dilakukan oleh instansi terkait khususnya di Wonosobo berkaitan dengan bagaimana mengupayakan agar angka dan pencegahan ini bisa maksimal dan optimal dilakukan. Yang terakhir Pak ini ya, tentunya ada beberapa tips atau pesan kepada masyarakat berkaitan dengan penerapan new normal dan menuju zona hijau yang perlu disampaikan ke masyarakat, upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk menuju zona hijau ini bisa optimal dan maksimal. Ya, terima kasih. Bapak Ibu warga Wonosobo dan Indonesia pada umumnya, di dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus corona atau penularan dari COVID-19 ini, hal-hal yang patut untuk dipahami dan selalu diikuti saat upaya dalam hal ini adalah yang pertama disiplin protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini sebenarnya sangat sesuai dan seperti saat kita lakukan kita menggunakan masker pada saat kita berinteraksi kemudian berkomunikasi dengan orang yang lain, kemudian paling tidak tetap harus menjaga jarak yang saat ini kita lakukan itu juga dalam rangka atau juga untuk bagaimana caranya agar kita menggunakan bayangkan untuk selalu pengertian dan sanitizer atau paling tidak di tempat-tempat perkantoran atau tempat dapat untuk menyiapkan sarana yang tentu saja kami dengan air dan sabun. Kita menjaga kebersihan dari tangan saat pakai sebenarnya kita bisa paling tidak menjaga. Kemudian yang berikutnya hindarilah kerumunan atau jangan keramaian yang itu dan kebutuhan atau jarak yang bisa ditaat. Dan saya yakin dengan upaya-upaya yang kita lakukan, maka kita akan bisa normal ini. Tetapi yang perlu kita dikasih di sini adalah agar meskipun terjadi penurunan pertambahan kasus, warga akan tidak lepas dari kewaspadaan dan kehati-hatian. Dan ini adalah suatu hal yang wajib. Dan berikutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah jaga diri, kemudian perbaiki dan berupayalah dan warga itu tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi saya itu dan saya juga lihat beberapa terima kasih yang biasa kita terhadap pimpinan daerah, tugas orang-orang yang ada di depan, dari mereka yang terintegrasi, kemudian melakukan penanganan pertama dan termasuk juga kemudian penanganan dan perawatan pasien dari COVID atau kemudian yang lain yang bisa bekerja keras yang sedang untuk menangani kasus ini. Tetapi yang penting di sini adalah kami sangat berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat dari luar atau maupun di tempat yang lain yang sudah taat dan patuh untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Riyadno, Magister Kesehatan yang selaku juru bicara gugus tugas COVID Kabupaten Wonosobo. Beberapa keterangan yang sudah disampaikan. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat Bapak atas
perkembangan di Wonosobo yang sampai hari ini sudah saya katakan luar biasa baik, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi saudara-saudara kita di seluruh tanah air, di kabupaten-kabupaten kota di seluruh Indonesia, agar pandemi COVID ini segera berlalu dan kita kembali aktivitas sebagaimana mestinya. Harapan kami memang protokol kesehatan ini tidaklah jelek, kalaupun terus diterapkan dalam waktu yang panjang itu juga akan lebih membawa manfaat yang luar biasa. Demikian pemirsa MTA TV di seluruh tanah air maupun di mana saja berada, beberapa hal yang sudah disampaikan oleh beliau juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Wonosobo, yang dalam hal ini Wonosobo dengan perkembangan yang signifikan dan luar biasa, new normal menuju zona hijau. Terima kasih rekan Ida, kami kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Sidik Budi Santoso melaporkan langsung dari Wonosobo, Jawa Tengah. Dan pemirsa, sampai di sini program Inframe siang hari ini. Selamat mengikuti acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.